Sekali lagi, ini tidak boleh terulang, apalagi Bapak Presiden sudah sampaikan, tidak ada impor di wilayah Republik Indonesia impor beras. Itu sudah disampaikan clear. Persoalan regulasi tidak sesuai atau sesuai regulasi, itu kita harus menyesuaikan. Presiden Prabowo Subianto telah melarang impor beras demi target swasembada. Namun dalam 3 hari terakhir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merilis 2 kejadian penggagalan impor beras ilegal. Pada Minggu 23 November 2025, Amran menyebut impor beras ilegal sebanyak 250 ton ke Aceh telah digagalkan. Tak lama berselang, Selasa 25 November kembali ada rilis berita soal penggagalan impor 40 ton beras ilegal ke Batam. Dari sini bagaimana klaim pemerintah soal larangan impor beras? Dan bagaimana juga pertaruhan target swasembada beras di akhir 2025? Kita bahas ya. Soal tudingan impor beras ke Aceh, Senin 24 November 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf buka suara. Ia menyatakan tudingan Mentan Amran soal 250 ton beras impor ilegal berlebihan dan didramatisasi. Ia menegaskan tidak ada yang dilanggar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS. Kementerian lembaga yang lain. Jadi kalau dikatakan ilegal sebenarnya tidak tepat juga, itu yang pertama. Yang kedua, dasar itu kemudian sebenarnya kita berkoordinasi terus yang terkait dengan koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain. Tanggal 14 November kemarin sebelum barang ini dikapalkan dan diberangkatkan dari pelabuhan di Thailand, itu sebenarnya sudah ada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi di Kemenko Pangan, diputuskan bahwa sebenarnya ini kewenangan BPKS untuk mengeluarkan izin ini, dan izin ini dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terkait larangan impor ilegal beras, Mentan Amran menegaskan jika hal ini dilakukan agar Indonesia tidak menjadi pasar dan melindungi 115 juta petani. Selain itu, Amran mengklaim jika hal ini merupakan solusi permanen. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton. 2023-2024. Apakah kita mau ulangi lagi itu? Dari harga dunia $650 per ton. Hari ini sekarang $340 per ton. Kenapa? Kita tidak impor dan sekarang menuju panen lagi. Pasti rendah kan? Rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar? Nah, kami juga sudah dengan Pak Gubernur Aceh sudah diskusi, bahkan kita anggarkan untuk Aceh cetak sawah, irigasi dan seterusnya, itu lebih hampir 200 miliar. Tahun 2025, 100 tepatnya 189. Tahun depan kemungkinan 2 kali lipat. Kami akan cetak sawah lagi. Ada permintaan dari Aceh, kita cetak sawah. Jadi kita memberikan solusi permanen. Katakanlah saya nih mau memproses, kan bisa. Sesuai regulasi juga kan, saya dengan Mendak selesai, bisa impor. Tapi ini sensitif, karena ada petani yang berjuang 115 juta, itu petani padi. Sebelumnya, pemerintah mengklaim akan mencapai swasembada beras pada akhir tahun 2025. Amran menyebut pemenuhan target swasembada beras itu tidak terlepas dari stok beras yang mencukupi kebutuhan nasional. Mengacu data Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi beras Januari hingga November 2025 mencapai 33,1 juta ton. Jumlah itu meningkat dibandingkan produksi beras panjang 2024 yang mencapai 30 juta ton. Stok beras tahun ini pun diprediksi akan kian meningkat karena hingga Desember 2025 produksi diperkirakan sebesar 34,4 juta ton. Masih mengacu data BPS, pada September 2025 beras menjadi komoditas pangan yang menyumbang deflasi bulanan sebesar 0,01%. Padahal secara historis panjang 2021-2024 beras selalu menyumbang inflasi setiap bulan September. Terkait hal ini, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan Komite Pendayagunaan Pertanian Kudori menilai, dengan produksi beras saat ini, Indonesia mampu mewujudkan swasembada beras, bahkan bisa sampai surplus, sebab diperkirakan produksi beras hingga akhir tahun mencapai 34 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 30 juta ton. Akan tetapi hal itu bukan berarti tidak ada impor beras sama sekali, terutama oleh pihak swasta. Sejumlah industri, misalnya produsen tepung beras, masih mengimpor beras pecahan.
Menurut Kudori, persoalan pangan tidak berhenti saat swasembada tercapai, sebab negara juga harus mempertahankan swasembada pangan. Berkaca pada sejarah, pada 1984 Indonesia bisa mewujudkan swasembada beras, tetapi tidak bisa bertahan hingga 10 tahun. Salah satu tantangan mempertahankan swasembada adalah meningkatkan produktivitas. Namun hingga saat ini belum ada terobosan untuk meningkatkan produksi pangan dengan bantuan teknologi. Upaya menggenjot produksi mayoritas dilakukan dengan peningkatan intensitas penanaman sepanjang tahun. Sahabat Kompas, kita sama-sama sepakat jika beras menjadi komoditas yang sangat sensitif bagi Indonesia. Beras tak lagi sekadar produk pangan tetapi sudah menjadi komoditas politik. Salah kelola dan klaim swasembada berlebihan tak berdasarkan fakta bisa-bisa membuat Indonesia justru dilanda krisis. Jangan sampai hal itu terjadi.